Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Bu Silvi berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada hari ini Bu Silvi akan melanjutkan materi, yaitu pelajaran tematik, yaitu pengamalan sila Pancasila di sekolah dan di masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita berdoa dulu agar apa? Kita semua ketika mendengarkan materi ini atau melihatnya agar diberikan keberkahan. Kita baca basmalah bersama nggih. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang Bu Silvi akan menjelaskan yaitu tematik, yaitu pengamalan sila Pancasila di sekolah dan di masyarakat. Yang pertama yaitu pengamalan sila pertama di sekolah, yaitu menghargai dan menghormati pilihan agama siswa yang lain. Jadi kita dengan teman kita tidak boleh memaksakan, oh teman aku beragama Islam berarti temanku harus beragama Islam. Itu tidak boleh anak-anak. Jadi kita wajib menghormati dan menghargai apapun agama dari teman kita. Walaupun itu nanti teman kita ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Kenapa? Kita harus tetap menghormatinya dan menghargai. Yang kedua, yaitu tidak memaksakan agama sendiri pada teman yang berbeda agama. Tadi yang dijelaskan Bu Silvi yang pertama, yaitu kita tidak boleh memaksakan, agama kita harus dianut oleh teman kita. Jadi kita harus apa? Harus menghargai apa? Terserah pilihan teman kita masing-masing ya untuk agama. Selanjutnya yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas. Jadi ketika apapun atau ketika kita memulai pelajaran sebelum atau sesudah belajar, kita wajib untuk berdoa anak-anak. Kenapa kita wajib berdoa? Agar apa? Selama kita menghadapi atau mengikuti materi selama pembelajaran itu apa? Diberikan keberkahan. Selanjutnya yaitu tidak pilih-pilih teman berdasarkan agama atau kepercayaan. Jadi kita dengan teman kita itu semuanya, entah itu agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha di sekolah, itu apa? Kita wajib ya, kita tidak boleh memilih-milih teman, jadi semuanya itu wajib kita temani. Selanjutnya yaitu pengamalan sila kedua di sekolah. Yang pertama, sama seperti tadi, tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Entah itu ada yang mungkin ada yang pakai jilbab, ada yang tidak, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam atau putih. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Selanjutnya yaitu saling menyayangi teman. Jadi kita sangat wajib menyayangi teman-teman kita. Tidak boleh apa? Bertengkar. Karena apa? Kalau kita bertengkar nanti temannya apa? Temannya setan. Mau anak-anak berteman dengan setan? Tentu tidak, bukan Jadi agar kita tidak bisa berteman dengan setan apa? Yaitu kita saling menyayangi teman. Selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Kita tidak hanya anak-anak saja, tapi Bu Silvi juga dengan orang yang lebih tua yang ada dari sekolah, kepada Pak Guru dengan Bu Guru yang lainnya apa? Kita sangat wajib hormat dan patuh kepada beliau.
Selanjutnya yaitu saling tolong menolong antar teman. Jadi kita ketika ada teman kita yang sedang kesusahan, kita wajib sekali membantu atau menolongnya. Contoh, kalau seumpama ada bertemu temannya di jalan sedang jatuh dari sepeda, nggak boleh kita babawis biar dia jatuh sendiri, biar dia bangun sendiri, nggak boleh. Jadi kalau kita bertemu dengan teman sedang terjatuh, kita wajib menolongnya. Selanjutnya yaitu menjenguk teman ketika sakit. Jadi ketika teman kita sedang sakit, kita wajib hukumnya menjenguknya, ya. Selanjutnya yaitu pengamalan sila ketiga di sekolah. Menunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh di sekolah. Jadi selain kita rasa cinta kita kepada tanah air, selain kita mengikuti upacara, dengan yaitu belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh ketika berada di sekolah. Selanjutnya, mewujudkan persatuan bangsa dengan tidak berpilih-pilih teman dalam berteman di sekolah. Selanjutnya yaitu bergotong royong membersihkan kelas. Jadi ketika kita ada event apapun, atau ada teman kita di kelas sedang membersihkan kelas, kita membantunya dengan cara bergotong royong untuk membersihkan untuk membersihkan kelas. Selanjutnya yaitu pengamalan sila keempat di sekolah, yaitu pemilihan ketua kelas secara musyawarah. Jadi ketika kita memilih ketua kelas, jadi wajib dilakukan secara bermusyawarah. Agar Agar ketika ketua kelas itu sudah dipilih, maka semuanya bisa menerimanya dengan senang hati. Tidak ada rasa dongkol, itu loh bukan pilihanku, padahal seharusnya pilihanku yang menang. Dengan adanya musyawarah ini gunanya? Yaitu untuk semuanya bisa menerima keputusan. Karena di musyawarah ini nanti keputusannya ini akan dimusyawarahkan secara bersama. Selanjutnya, musyawarah ketika membahas sesuatu di kelas. Nah, ketika seumpama ada perlombaan, ketika ada perlombaan di sekolah, jadi di kelas ini wajib mengadakan musyawarah, untuk agar nanti ketika acara di sekolah tersebut dimulai, jadi kelas itu akan siap untuk siap untuk melakukan lomba. Jadi persiapan itu nanti jadi untuk menyiapkan siapa-siapa saja yang akan diturunkan ketika lomba. Jadi pada waktu ketika lomba tidak ada yang aku kok nggak dipilih sih, kok yang dipilih itu saja. Nah, dari musyawarah di kelas itu tadi gunanya? Yaitu berguna untuk ketika lomba itu tidak ada yang saling jengkel lagi. Selanjutnya yaitu mementingkan kepentingan bersama sebagai siswa daripada kepentingan pribadi. Jadi semuanya ketika di dalam kelas kita itu tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Aku harus jawabanku atau pendapatku harus didengar dengan semua orang, berarti harus dipertahankan. Itu tidak boleh, Jadi dari musyawarah itu nanti itu akan menghasilkan menghasilkan jawaban yang yang berguna untuk kepentingan bersama, tidak hanya kepentingan pribadi saja. Selanjutnya yaitu bersikap adil jika menjadi pimpinan musyawarah. Jadi
ketika kita ditunjuk untuk memimpin suatu musyawarah anak-anak, kita tidak boleh membela, oh ini temanku berarti aku harus membela temanku, oh ini bukan temanku berarti aku tidak boleh membela teman itu tidak boleh nggih. Jadi kalau kita diberi amanah ya anak-anak nggih, kita diberikan kepercayaan oleh Bu Guru atau Pak Guru untuk menjadi pemimpin musyawarah, kita harus apa? Pertama, bersikap adil nggih, harus bersikap adil. Dan apa? Kita tidak boleh apa? Memilih hanya temannya saja, tetapi kita harus mendengarkan semua pendapat yang ada di kelas tersebut ketika kita melakukan musyawarah. Selanjutnya yaitu pengalaman sila 5 di sekolah. Yang pertama yaitu gotong royong membersihkan sekolah. Nggih. Jadi di sekolah kita harus apa? Melakukan gotong royong. Yang kedua yaitu memberikan sumbangan kepada teman yang terkena musibah. Jadi kita ketika ada teman kita sedang tertimpa musibah, contoh ada teman kita rumahnya sedang terkena kebakaran, kita sebagai teman yang baik wajibnya apa? Yaitu memberikan bantuan kepada teman kita yang terkena musibah. Dan selanjutnya yaitu mentaati tata tertib di sekolah. Jadi tidak hanya siswa saja, Bu Silvi pun juga harus mentaati tata tertib dan peraturan di sekolah. Tata tertib dan peraturan di sekolah ini pastinya sudah dibuat secara matang-matang. Untuk apa? Untuk tata tertib di dalam sekolah. Selanjutnya, Bu Silvi akan melanjutkan materi yaitu contoh pengamalan sila pertama di masyarakat. Sebelumnya tadi yaitu pengamalan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima di sekolah. Sekarang Bu Silvi menjelaskan contoh pengalaman sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima di lingkungan masyarakat. Yaitu yang pertama, menghargai dan menghormati tetangga yang berbeda agama dan kepercayaan. Dengan cara apa? Kita tidak mengganggu atau berbuat bising ketika mereka beribadah. Ketika ada seumpama tetangga kita sedang melakukan ibadah di rumahnya, kita tidak boleh apa? Membuat bising dengan berisik. Jadi kita harus tahu, oh tetanggaku ini waktunya beribadah. Jadi apa? Kita tidak boleh membuat keributan. Selanjutnya yaitu tidak pilih-pilih dalam bergaul dengan masyarakat lingkungan sekitar berdasarkan agama. Jadi kita tidak boleh apa? Pilih kasih atau pilih-pilih untuk bergaul dengan tetangga kita. Oh ini tetanggaku agamanya Islam, berarti aku harus berteman dengan tetanggaku yang beragama Islam. Oh itu sebelah rumahku tetanggaku beragama Kristen. Gak tak temani aja sudah, biar dia berteman dengan yang lain. Itu tidak boleh anak-anak. Jadi dengan agama apapun agar kita menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun dengan berbeda agama, kita wajib hukumnya apa? Untuk saling bertetangga dengan baik. Yang kedua yaitu contoh pengamalan sila kedua di masyarakat, yaitu membantu warga yang sedang kesusahan atau mengalami bencana. Ketika ada tetangga kita ada rumahnya terbakar, kita wajib sekali membantunya. Membantu dengan apa Bu Silvi? Kalau seumpama ketika itu beliaunya tidak ada tempat tinggal, kita tawari untuk mungkin tinggal sementara untuk bersama, atau kita bisa membantunya dengan apa Bu Silvi? Dengan memberi makan.
Selanjutnya yaitu turut serta dalam kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu mengasihi antar sesama manusia. Jadi kita sesama tetangga wajib apa? Mengasihi, nggih. Jadi kita wajib menghormati, menghargai dan mengasihi antar sesama manusia. Selanjutnya yaitu contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ikut serta dalam kegiatan masyarakat, nggih. Jadi kita di lingkungan masyarakat itu, nggih, selain bertetangga dengan baik ya, kita juga wajib ya mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Contohnya apa anak-anak? Yang pertama yaitu gotong royong, nggih. Gotong royong apa? Membersihkan lingkungan di sekitar. Yang kedua yaitu mungkin kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya yaitu pos ronda. Apa sih Bu Silvi pos ronda ini? Kok aku enggak pernah dengar? Jadi pos ronda itu apa? Berjaga kampung ketika malam hari. Apakah itu wajib Bu Silvi? Boleh kita ikut, nggih. Karena kita masih anak-anak, nggih, hanya orang tuanya saja. Biasanya yang ikut ronda malam itu ayahnya, omnya, atau tetangga-tetangga kalian yang laki-laki. Selanjutnya tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Jadi kita tidak boleh membedakan, oh tetanggaku ini orang Ambon, oh tetanggaku ini orang Papua, oh tetanggaku ini orang Kalimantan. Aku gak berteman soalnya berbeda ras atau berbeda wilayah atau berbeda ini suku. Kita tidak boleh membedakan seperti itu. Walaupun dengan suku yang berbeda, ras yang berbeda, dan agama pun sekalian yang berbeda, kita tidak boleh membeda-bedakan. Selanjutnya yaitu contoh pengamalan sila keempat di masyarakat, yaitu memutuskan masalah secara bersama. Yang kedua yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Jadi kita wajib hukumnya, ketika waktu bermusyawarah, entah itu di kampung ya, entah itu pas waktu kegiatan RT atau RW, ketika diadakan musyawarah, kita wajib mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh pengamalan sila kelima di masyarakat, yaitu bersikap adil terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu menghargai dan menghormati orang lain tanpa pilih-pilih. Untuk tugas siswanya di sini ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Sekian pembelajaran dari Bu Silvi hari ini. Semoga pembelajaran dari Bu Silvi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bu Silvi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.